be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku, Wina Hapijah. Apa kabarnya nih? Ibu-ibu, mbak-mbak, dan bunda-bunda kesayangan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Sekarang udah mulai libur sekolah ya teman-teman. Jadinya aku bisa beberesnya lebih santai, nggak harus terlalu yang berjadwal gitu ya. Kalau pagi harus ngapain, kalau siang harus ngapain. Karena nggak nganter anak sekolah ya teman-teman. Jadinya sedikit berkurang pekerjaan aku. Makanya aku ini siang-siang bisa beres-beres full ya teman-teman, bagian dapur aku ini. Karena kemarin itu kan udah beberapa hari ya teman-teman bolak-balik gitu nginep di rumah mama. Dan sampai sekarang pun masih begitu ya teman-teman. Karena sekarang aku lagi tidur di rumah, makanya hari ini mau bikin videonya di rumah. Dan yang paling menjadi pusat perhatian aku nih, bagian rumah aku yang paling aku rasa kotor itu bagian dapur ya teman-teman, karena nggak digunain beberapa hari ini. Jadinya kan banyak banget debu ataupun kotoran-kotoran binatang ya teman-teman, kayak tikus gitu yang ada di lantai, yang ada di mana gitu. Makanya ini bagian dapur mau aku bersihin full ya teman-teman, keseluruhan. Meskipun nih teman-teman dapur aku cuman kecil, cuman berukuran 2 kali 2 meter aja ya teman-teman, tapi aku juga kewalahan ya teman-teman ngebersihinnya. Aku itu kalau ngebersihin harus bener-bener detail dan harus semuanya ya teman-teman, gak ada yang ketinggalan. Jadi ini yang aku pertama tadi aku sebelum ngelakuin aktivitas, aku mau bikin teh dulu ya teman-teman, karena si Hapijah juga mau minta bikinin teh. Jadi tadi itu bikin tehnya 3 aja ya teman-teman, karena suami nggak ada, masih di rumah mama. Dan setelah lanjut minum teh, aku langsung aja cuciin piring aku yang tadi pagi habis makannya teman-teman. Jadi cucian aku nggak terlalu banyak, cucian piringnya cuma sedikit. Dan ini langsung setelah selesai, kalau dicuci langsung aku taruh ke rak piring. Yang pertama tadi aku cuci wajannya teman-teman, terus panci, gelas dan piring, terus sendok.
Setelah nyuci piring, ini aku ke bagian bawah meja kompor ya teman-teman. Jadi bagian bawahnya ini mau diturunin dulu perkakas pertukangannya teman-teman, yang aku simpan di bawah sini, dan banyak banget debu-debu karena kan dinding aku ini belum berplester ya teman-teman, masih bata. Jadinya kan debu-debu pasir itu masih banyak banget ya teman-teman. Nah, ini aku balikin peralatan-peralatan tukang, dan ada juga botol-botol bensin. Terus juga ada apa itu ya, akuarium ikan punya suami. Dan itu yang lainnya ya, banyak teman-teman, peralatan tukang sih yang banyak di bawah sini ya teman-teman, kayak gergaji dan yang lain-lain. Ini juga ada linggis ya teman-teman, punya eh punya abah aku gitu, belum ke bawah kemarin karena kan yang ngerjain rumah aku itu kan abah aku ya teman-teman, abahnya saya gitu maksudnya. Jadi nggak dikerjain sama orang lain tapi sama abah saya sendiri. Jadinya kan nggak terlalu mahal kan kalau sama orang tua gitu. Alhamdulillah orang tua itu bisa ngerjain bangunan-bangunan ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, tadi aku ngebongkar meja bagian kompor, terus ini meja bagian rak bumbu ya teman-teman, bagian bawahnya. Nah, itu banyak banget ya teman-teman, binatang-binatang kayak apa itu ya, nggak tahu aku namanya ya teman-teman. Terus ini aku sapu-sapu aja. Tadi juga udah aku keluarin ya teman-teman barang-barang yang ada di bawah sini, dan ada juga potongan-potongan keramik dan yang lain-lainnya aku pindahin ke bawah meja bagian kompor ya teman-teman. Jadi di sini sementara kosong dulu ya teman-teman. Ini aku semprotin cairan apa itu ya, cairan buat ngelap-lap meja ya teman-teman, cairan sabun gitu maksudnya. Jadi setelah selesai di situ, ini ke atas kompor, meja kompor ya teman-teman. Ini aku lap-lap dulu karena udah lama banget nggak aku lapin. Dan ini juga di bawah kompornya juga mau dilap. Kompor minyaknya udah diangkat ya tadi ya pertama-tama ya teman-teman. Dan lanjut ini aku ngelap bagian atas kompornya, karena meja aku ini masih terbuat dari kayu ya teman-teman, belum dari coran pasir semen gitu, belum dibikin. Meja wastafel ataupun meja kompornya teman-teman masih terbuat dari kayu, dan meja bumbunya juga sama ya teman-teman, masih terbuat dari kayu, cuman dialasin sama potongan keramik ya atasnya ini teman-teman, makanya terlihat bersih aja gitu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai dan dibalikin lagi bagian-bagian kompor gasnya ya teman-teman. Jangan salpok juga ya teman-teman sama bata merah yang ada di atas kompor. Aku masih belum beli juga gitu bagian kompor aku yang patah itu ya teman-teman. Jadi ditahan dulu pakai bata merah itu ya teman-teman, masih bisa gitu. Nah, ini kompor minyaknya udah dibalikin dan aku elap juga. Sekarang ini ke bagian area rak bumbu ya teman-teman, bagian dispenser juga di sini. Jadi ini udah diangkat ya teman-teman, tapi nggak aku videoin semua, aku singkat-singkat aja gitu videonya. Dan udah selesai dilap-lapnya, langsung aku balikin rak bumbu, rak sendok, dan rak yang lain-lainnya lah ini. Dan aku balikin juga toples-toples aku yang belum kepake. Jadi ini di atasnya aku balikin bumbu-bumbu sama rak perbawangan, sendok juga ada, minyak juga ada, dan yang lain-lainnya ya teman-teman.
Dan sekarang aku mau ngelap bagian atas kaca ini ya teman-teman, lemari piring aku yang kaca. Bagian atasnya itu banyak banget pasir ya teman-teman, pasir yang pastinya bekas dinding aku ini ya teman-teman, karena belum berplester, karena suka banget pasirnya itu berjatuhan, jadi dilap-lap. Terus aku lanjut juga mau bersihin hexos dinding aku ini ya teman-teman, karena udah hitam banget kelihatan kan di kamera. Dan tadi aku kesusahannya teman-teman buat ngebukanya karena udah lama banget nggak dibersihin sampai hitam banget kayak gitu ya teman-teman, hexosnya. Dan kipasnya ini juga mau aku bersihin ya teman-teman, aku semprot cairan sabun di bagian kipasnya setelah disapu-sapu ini ya teman-teman. Ini aku juga agak kesusahan ya teman-teman karena aku nggak punya tangga, makanya ini sambil pegang-pegangin kulkas ya teman-teman ngebersihinnya, tangannya cuma bisa satu aja gitu karena satunya kepegang kulkas ya teman-teman. Dan ini aku paksain buat tangan dua ya teman-teman, berdiri di bangku aja gitu. Dan aku asa ngeri juga sih karena nggak berpegangan ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman udah hitam banget, mungkin bekas minyak ya, dan juga mungkin bekas asap-asap yang kalau setiap kali masakan hexos ini selalu aku gunain ya teman-teman, supaya ngeluarin asap yang ada di ruangan saat aku masak gitu. Nah di sini bener-bener ya teman-teman, bener-bener susah dan lama banget aku ngebersihinnya, cuman aku persingkat aja gitu. Kalau sebenarnya bener-bener lama ya teman-teman. Nah ini lanjut aku ngecuci bagian kipasnya ini ya teman-teman. Bukan ya, ini bagian tutupnya, tutup hexosnya. Ini bener-bener kotor di bagian sela-selanya ya teman-teman, dan ini juga lama banget aku ngebersihinnya. Cuman aku skip aja nontonnya, maksudnya ngecucinya. Oh ya teman-teman, sebelum nonton video aku ini ya teman-teman, kasih like dan komen supaya aku tahu kalian suka atau enggak gitu sama video yang aku buat. Terus kalau nonton video aku itu, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip. Dan sekarang aktivitas aku ini kalau nggak salah yang terakhir ya teman-teman, aku mau bersihin bagian wastafel aku itu ya teman-teman, benar-benar kelihatan ya dari kamera itu kotor banget. Dan ini aku ngegunain sikat ya teman-teman, sikat khusus, nggak dicampur-campur sikat lantai ya teman-teman, tapi emang khusus sikat buat nyikatin wadah-wadah ataupun tempat-tempat yang berdaki gitu, yang susah membandel gitu. Jadi sikat ini yang selalu ada di dapur. Nah ini aku sikat-sikat dulu ya teman-teman pakai sabun karena benar-benar lengket ya teman-teman, kotorannya itu mungkin udah lama juga gitu nggak aku bersihin, dan udah lama ya teman-teman aku nggak bikin video bersih-bersih di dapur, makanya sekarang aku ngebersihin videonya full ya teman-teman hari ini seputaran area dapur aku aja. Nah ini lanjut aku juga sikat-sikatin bagian keramiknya teman-teman, potongan keramiknya ini satu persatu aku sikatin pakai sabun, nggak ada yang aku lewatin ya teman-teman, semuanya aku sikat. Setelah nyikat-nyikat ini juga aku susun balik ya teman-teman bagian potongan keramiknya itu di wastafel, dan aku balikin juga air yang ada di atas meja ini ya teman-teman. Terus aku juga sudah pasangin balik penutup hexos tadi ya teman-teman, jadi itu sudah ditaruh
taruh lagi di atas, cuman terakhir akan aku videoin. Dan aku juga sudah ngepasang gorden bagian kolong meja kompor dan kolong bagian meja rak bumbu. Entar ada kok di video terakhir. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga bermanfaat, motivasi teman-teman semua nih yang lagi bersih-bersih rumah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nih kata-kata aku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness.